Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robiatul Adawiyah, NIM T 2019-1009 dari kelas A1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan membahas tentang zakat yang merupakan materi fikih kelas 8 semester ganjil. Langsung saja ke pengertian zakat. Zakat menurut bahasa memiliki beberapa makna, antara lain tumbuh, suci, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat dijadikan nama bagi harta yang diserahkan tersebut karena harta yang dizakati akan berkembang dan bertambah. Yang selanjutnya, hukum dan dalil zakat. Ada beberapa dalil dan hukum zakat. Yang pertama yaitu dari surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Yang kedua dari surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Selanjutnya hadis Nabi yang berbunyi, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min ramadhana so'an min tamrin aw so'an min sya'irin 'alal abdi wal hurri wal zakari wal untha was shaghiri wal kabiri minal muslimin, rawahul jamaah, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok syair atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar atau kecil dari orang-orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan. Muttafaqun alaih. Lanjut ke pembahasan mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Di sini ada 8 golongan. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta, dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Misalnya dia butuh 10, tapi yang terpenuhi cuma 2 atau bahkan tidak sama sekali. Yang kedua yaitu miskin. Miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kehidupan hidupnya. Perumpamaannya adalah ia butuh 10 tetapi masih terpenuhi 7 atau 8. Dan yang ketiga, amil. Amil adalah orang atau lembaga atau badan atau panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim. Yang kelima yaitu riqab. Riqab adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia menebus dirinya untuk merdeka. Yang nomor 6 adalah gharim. Gharim adalah orang yang punya banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Yang ketujuh, sabilillah, atau orang atau lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Dan yang terakhir yaitu ibnu sabil, yang artinya musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Orang yang tidak berhak menerima zakat itu ada berapa sih? Orang yang tidak berhak menerima zakat itu ada 5. Yang pertama yaitu orang kaya. Orang kaya itu termasuk orang yang berkewajiban zakat, jadi tidak boleh menerima zakat.
Tetapi orang kaya boleh menerima zakat apabila dia termasuk ke dalam 8 golongan penerima zakat. Yang pertama yaitu amil, mu'allaf, orang yang berperang, orang yang terlilit utang karena mendamaikan dua orang yang sengketa, dan ibnu sabil yang memiliki harta di kampungnya. Yang nomor 2 yaitu orang yang non-muslim. Ketika Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau meminta agar Mu'ad mengajarkan tauhid, kemudian sholat, dan kemudian baru mengajar zakat. Yang ketiga yaitu setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Jadi zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki, seperti istri, anak, dan seterusnya ke bawah, atau orang tua dan seterusnya ke atas. Yang nomor 4 yaitu keturunan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Keturunan Rasulullah tidak boleh menerima atau makan harta zakat berdasarkan pernyataan tegas dari Rasulullah yang artinya zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad, tidak pula untuk keluarga Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang nomor 5, budak. Budak tidak boleh menerima zakat karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya, terkecuali budak mukatab atau budak yang sedang berupaya membebaskan dirinya. Bu guru, zakat itu ada berapa sih? Apa cuma ada satu ya? Enggak, nah, zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Bisa juga diartikan dengan zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika harta tersebut telah mencapai 1 nisab dan telah mencapai 1 tahun. Teman-teman tahu kan apa saja hikmah diwajibkannya zakat? Tentu tahu, sangatlah banyak hikmah dan manfaat dari zakat. Zakat bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan ekonomi umat. Bagi muzaki, tentu juga memetik hikmah dan manfaat. Antara lain, zakat dapat membersihkan harta dan jiwa muzaki, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih banyak lagi hikmah yang terkandung di dalam zakat. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.